Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Hari ini senang sekali rasanya saya Pendeta Ranu Wijayanto bisa berjumpa dengan saudaraku dimanapun saudara berada di Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Dan hari ini saya rindu kita bersama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Karena pagi hari ini Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk menikmati setiap rasa, setiap suka, setiap hari baru. Dan kami boleh juga Tuhan sertai di sepanjang hari-hari kami yang telah berlalu. Saat ini kami mau bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus urapi kami, berkati kami. Agar kiranya apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Amin. Saya akan bacakan bagi kita dengan judul perikop perlengkapan rohani. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, saya hari ini mengambil satu tema baik kita yang berbicara tentang perlengkapan rohani untuk hidup suci. Dalam kehidupan kita ketika kita sedang beraktivitas, tentu kita membutuhkan perlengkapan. Ketika kita ingin bekerja, kita butuh perlengkapan untuk bekerja seperti tas, pakaian, alat tulis, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kita masing-masing. Ketika kita juga ingin bersekolah, kita tentu membutuhkan perlengkapan sekolah. Ketika kita ingin bepergian, kita tentu membutuhkan perlengkapan untuk berpergian maupun juga alat transportasi yang akan kita gunakan. Tapi bagaimana ketika kita ingin berperang melawan kejahatan, berperang melawan kuasa kegelapan, berperang dengan ketidakadilan dan penindasan? Pasti kita juga membutuhkan perlengkapan. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan bahwa ada kuasa yang tidak kelihatan yang berusaha merusak kesatuan umat, yang menyelewengkan kesucian umat pada saat itu. Pemerintah, penguasa, dan roh jahat di udara. Roh-roh jahat ini sangat berkuasa dan licik, tapi penuh tipu muslihat. Manusia tidak mampu untuk melawan mereka. Tapi apa yang harus diperbuat? Ada dua sikap yang saya rasa cukup ekstrim dari nats ini yang harus disadari. Yang pertama, terlalu memberi perhatian berlebihan terhadap roh-roh jahat. Ini mengakibatkan seseorang bisa saja mengabaikan kuasa Kristus. Lalu yang kedua, mengabaikan kehadiran roh-roh jahat di dalam dunia. Manusia pada saat itu akan menjadi lemah dan tidak mungkin menghadapi roh-roh. Karenanya, setiap orang percaya harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Kuasa Allah dalam nats ini diungkapkan melalui salib Kristus. Maut dan kuasa iblis telah dikalahkan
Karenanya kita sebagai orang Kristen harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 6 jenis dikatakan dalam bacaan kita hari ini. Ada 6 jenis perlengkapan. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah pembenaran. Yang ketiga adalah pemberitaan Injil damai sejahtera. Yang keempat adalah iman. Yang kelima adalah keselamatan. Dan yang keenam adalah firman Allah. Kebenaran adalah kebenaran isi Alkitab untuk hidup secara Kristen, sebagai orang Kristen yang benar. Yang kedua, baju zirah pembenaran adalah pemulihan relasi dengan Allah melalui Yesus yang melindungi orang percaya dari semua tuduhan iblis. Kerelaan itu berbicara untuk memberitakan Injil damai sejahtera yang sangat dibenci iblis. Karena Injil atau kabar sukacita itu adalah kekuasaan Allah yang menyelamatkan manusia dari cengkraman roh-roh jahat. Iman kepada Allah berarti percaya pada janji Allah. Allah akan melindungi kita dari serangan iblis dalam bentuk keraguan dan kebimbangan. Serta orang Kristen yang telah percaya pasti telah menerima keselamatan dari Allah, yang sedang menanti sepenuhnya pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Masa kini Allah menyelamatkan dan menyatakan diri bagi kita semua untuk melindungi dan menjaga kita dari serangan si jahat. Perlengkapan terakhir adalah firman Allah yang merupakan pedang roh. Yesus melawan serangan iblis dengan firman Allah. Tidak tahu kapan dan bagaimana iblis menyerang kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus siap sedia. Dengan setiap hari kita menjadikan firman Allah sebagai santapan, sebagai makanan rohani kita. Dan setiap hari kita mewujudkannya dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi kekuatan dan menjadi senjata kita untuk melawan segala ketidakadilan, bentuk kekerasan, bentuk serangan-serangan dari iblis dan kuasa-kuasa lain. Karena yakinlah Tuhan sudah memperlengkapi kita. Karena kita yakin dan percaya kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran. Kita diperlengkapi dengan suatu pembenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita sudah dilengkapi dengan iman. Kita sudah dilengkapi dengan keselamatan. Dan kita sudah dilengkapi dengan firman Allah. Oleh karena itu mari kita renungkan saat ini. Kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu yang kita perlukan agar kita hidup suci seperti Kristus. Hidup sebagai teladan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh memperlengkapi kami. Dalam kekurangan dan ketidakberdayaan kami, mohon kiranya Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau teguhkan iman dan pengharapan kami. Agar kami tidak semakin jatuh karena serangan-serangan dari penindasan, dari ketidakadilan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami. Biarlah Tuhan menguasai setiap hati, pikiran, tingkah laku, jiwa dan raga kami. Agar kami boleh senantiasa diubahkan di dalam Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar kiranya Tuhan jaga. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Untuk dapat menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.